Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang tercinta dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kita berjumpa pada hari ini, harinya Tuhan. Amin. Kita berdoa dulu sebelum kita menyanyi, menyembah dan memuji. Kami sangat bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu yang kami terima daripada Engkau luar biasa. Terima kasih. Pada hari ini Tuhan, kami mau menyembah, memuji Engkau. Kami mau beribadah, kami mau mendengar. Kiranya Tuhan, kerinduan kami kepada Engkau Tuhan tersampaikan pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama kita katakan haleluya, amin.
luar biasa ya Bapa. Kami sangat beruntung kami memilih Engkau. Dan kami dipilih untuk menjadi anak-anak-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Terus kami Tuhan untuk bisa menggapai Engkau Tuhan. Kami masih mau menyembah Engkau terus. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya itu kita berdoa. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan mengizinkan kami untuk mempersiapkan hati menerima kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami semua, baik hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu maupun setiap telinga yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan pada kesempatan ini yaitu damai sejahtera di masa sulit. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama yang akan tentunya yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan demikian bahwa damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah. Damai sejahtera yang berasal daripada Allah atau damai sejahtera yang adalah milik Allah sendiri. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, maka kita akan mengerti bahwa rupanya damai sejahtera itu tidak bisa diusahakan oleh manusia. Oleh karena kenapa? Oleh karena kita berpatokan kepada firman Tuhan bahwa damai sejahtera itu adalah milik Allah, pemberian Allah. Alasannya kenapa? Apa yang menjadi dasar sehingga dikatakan bahwa damai sejahtera itu tidak bisa diusahakan?
Dan itu adalah menjadi pemberian Allah. Oleh karena apa? Kalau kita melihat dalam Galatia pasalnya yang kelima, Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22, firman Tuhan mengatakan demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Di sini jelas sekali bahwa rupanya damai sejahtera itu adalah pemberian Allah. Ketika orang punya hubungan dengan Allah, menjadi milik Allah, maka ada buah, yaitu damai sejahtera. Asalnya daripada Allah dan tidak diusahakan atau tidak bisa diusahakan oleh manusia. Dan damai sejahtera ini, firman Tuhan mengatakan demikian bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu diterjemahkan kata melampaui segala akal. Kalimat melampaui segala akal itu diterjemahkan yang tidak mungkin dimengerti manusia. Jadi melampaui segala akal itu sama dengan tidak mungkin dimengerti oleh manusia. Jenis damai sejahtera ini yang adalah pemberian Allah, itu yang ada pada murid-murid Tuhan Yesus ketika dia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Menurut tradisi bahwa mereka semuanya menjadi martir. Dan yang memberikan kemampuan untuk tetap bersukacita sampai mati, bahkan ada yang dianiaya, adalah karena damai sejahtera itu datangnya daripada Allah. Demikian juga penulis firman Tuhan ini, yaitu Rasul Paulus, ketika dia menulis firman Tuhan ini, yaitu firman Tuhan kepada jemaat yang di Filipi, maka dia berada dalam dan itu hal yang sulit, tetapi dia mampu untuk menulis firman Tuhan ini. Bahkan dia mengatakan demikian, bahwa ada damai sejahtera yang datangnya daripada Allah yang melampaui segala akal, yang tidak mungkin dimengerti manusia. Bagaimana mungkin orang yang sedang susah, orang yang sedang dalam penjara, orang yang sedang dianiaya, baru ada damai. Untuk dunia hal itu tidak bisa dipahami. Tetapi bagi orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kalaupun ada kesulitan, kalaupun ada situasi yang sulit sekali untuk dipahami, bahkan ada banyak sekali hal yang terjadi dalam kehidupan ini, tetapi kita tetap bersukacita, kita tetap merasa damai. Bukan karena ada sesuatu dari luar, tetapi rupanya ini dari dalam, dikerjakan oleh Roh Kudus dari dalam. Buah daripada Roh, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera ini yang memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sulit, untuk ada dalam situasi apapun. Firman Tuhan mengatakan sekalipun dalam lembah kegelapan, tidak takut bahaya, karena ada Allah. Damai Allah yang taruh dalam hati, yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini yang terus memelihara. Sehingga yang kedua,
Kita melihat firman Tuhan dikatakan demikian bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Hati dan pikiran. Kalau hati sudah menjadi galau gundah-gulana, ditambah lagi dengan pikiran dari berbagai hal. Orang biasa mengatakan, saya kepikiran. Ada yang mengganjal di pikiran saya. Ada yang sedang mengusik pikiran saya. Ada yang sedang mengusik hati saya. Hati saya dalam situasi ini sangat, saya sepertinya kehilangan damai. Saya sepertinya gundah gulana. Tetapi firman Tuhan mengatakan demikian, bahwa justru dalam keadaan itu, maka firman Tuhan mengatakan bahwa damainya Allah itu, damai pemberian Allah itu, dialah yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi sangat penting bagi kita orang percaya untuk memiliki damai itu, sehingga damai itu yang akan memelihara hati dan pikiran kita ini. Terjemahan lain mengatakan demikian, bahwa menjaga hati ini perlu dijaga, dan yang menjaganya itu rupanya damai yang daripada Allah itu. Damai yang daripada Allah itu yang menjaga hati dan pikiran. Firman Tuhan mengatakan demikian, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, firman Tuhan mengatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat, dan sekarang ini itu bukan cuma kita orang percaya yang mengatakan itu. Firman Tuhan mencatat jauh sebelumnya itu, sebelum ada pandemi yang ada sekarang ini, dan orang mengatakan demikian, bahwa banyak hal yang mengatakan demikian, bahwa ya untuk menjaga imun tubuh kita ini, ya kita harus bergembira, bersuka cita. Sebelum firman Tuhan sudah mencatat demikian. Jadi kesimpulannya bahwa bukan cuma karena keadaan sekarang ini, jauh sebelumnya dalam situasi apa, rupanya damai itu akan memelihara atau menjaga hati dan pikiran kita ini. Sehingga yang dimaksud dengan hati yang gembira itu kalau orang mengusahakan hati yang gembira itu banyak yang salah jalan. Ada orang yang berpikir bahwa kalau dengan melakukan ini dan itu, minum miras, makan narkoba, mengkonsumsi narkoba, itu bisa membuat hati menjadi tenang ketika dalam keadaan yang sulit. Tapi rupanya tidak. Setelah itu bukan menjadi bersuka cita atau bergembira, malah menjadi lebih terpuruk lagi. Itulah sebabnya kita memahami hati yang gembira ini yang disebut obat yang manjur adalah itu, karena hati ini dipenuhi oleh Roh. Firman Tuhan mengatakan demikian, bahwa Roh Kudus itu akan berdiam dalam diri kita ini, dalam hati kita ini. Kata berdiam itu tinggal tetap, tinggal menetap. Jadi kalau orang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka hatinya akan dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga dalam keadaan situasi apapun, damai sejahtera itulah yang akan menjaganya. Damai sejahtera itulah yang akan memeliharanya. Situasi boleh kacau balau, boleh tidak menentu, keadaan boleh tidak menentu, tetapi
damai itu tetap ada. Kita tetap bisa bersukacita, kita tetap bisa bergembira. Oleh karena apa? Itu dikerjakan dari dalam. Dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita, sehingga terpancar keluar, mempengaruhi dari dalam keluar. Jadi luar biasa kebenaran firman Tuhan, luar biasa damai yang daripada Allah itu. Ketika itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati orang percaya, itu berpengaruh bukan cuma di hati, tapi itu berpengaruh ke pikiran. Sampai firman Tuhan mengatakan demikian dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Menjadi kesaksian adalah baru-baru ini saya mengalami bersama dengan istri dan anak mengalami kelemahan tubuh, yaitu ya kami juga kami juga mengalami gejala COVID, dan memang ketika mengalami itu, ketika ada rasa-rasa seperti terintimidasi, seperti rasa tertekan, memang itu sepertinya sangat lemas, sangat seperti tidak berdaya. Tetapi puji nama Tuhan, kami belajar untuk menyanyi, mengucap syukur, berterima kasih, memainkan musik, dan akhirnya kita menjadi lega. Disinilah, kalaupun kita diizinkan Tuhan mengalami itu, rupanya ada maksud Tuhan untuk memahami bahwa ketika kita menjadi tawar hati pada masa kesesakan, maka kekuatan kita menjadi sangat melemah. Itulah sebabnya dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kalau damai sejahtera itu ada yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka itu yang akan menjaga kita sehingga orang mengatakan imun tubuh menjadi naik. Kita menjaga imun tubuh kita dengan bersukacita, dan memang itu firman Tuhan yang mengatakan demikian. Jadi yang kedua yaitu bahwa damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita tetap bersukacita di masa-masa yang sulit sekalipun, resesi ekonomi, dalam keadaan yang sulit terbaca, sulit dimengerti, keadaan yang tidak menentu, tetapi kita tetap bisa bersukacita karena dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati. Yang terakhir, yang ketiga, firman Tuhan mengatakan demikian bahwa memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Terjemahan lain mengatakan demikian, bahwa yang sudah bersatu dengan Kristus. Wah, ini luar biasa. Sudah bersatu dengan Kristus alias sudah menjadi milik Kristus. Bukan cuma milik Kristus, tetapi manunggal, menjadi satu dengan Kristus. Wah, ini firman Tuhan luar biasa sekali. Apa yang kurang kalau kita menyatu dengan Kristus? Apa yang kita khawatirkan kalau kita bersama dengan Kristus? Apa yang kita pikirkan? Apa yang bisa mengganggu hati dan pikiran kita kalau kita bersama dengan Kristus? Dan inilah satu keistimewaan bagi kita orang-orang percaya, bagi kita orang-orang pengikut Kristus, bahwa Allah memelihara kita, Allah menjaga kita, Allah memberikan damainya dalam hati kita. Allah menciptakan damai di tengah-tengah situasi yang sulit. Oleh karena apa? Oleh karena kita menyatu dengan Kristus Yesus. Kita menjadi milik kepunyaan daripada Yesus.
sebabnya kalau kita menyatu dengan Kristus, maka hati dan pikiran kita ini, hati dan pikiran kita ini akan memikirkan hal-hal yang firman Tuhan mengatakan demikian dalam Filipi pasalnya keempat ayatnya ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Bagaimana kita bisa memikirkan itu dalam keadaan yang sulit? Menghadapi ekonomi yang sulit, keuangan yang sulit. Bagaimana? Tapi itulah kalau seseorang sudah dibaharui, hati dan pikirannya itu tertuju kepada Kristus. Masalah boleh ada, situasi boleh tidak menentu, tapi kita tidak berfokus kepada hal itu. Kita lebih berfokus kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Yesus yang sudah berkorban. Yesus yang sudah menjadi Tuhan bagi kita. Jadi keadaan dan situasi boleh tidak menentu, boleh apa saja boleh terjadi. Tapi satu hal yang kita boleh mengerti dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, bahwa Kristus yang ada dalam hati kita ini, yang sudah menyatu dengan hidup kita ini, yang sudah memiliki hidup kita ini, dialah yang akan memelihara kita. Dia yang menjadi jaminan dalam hidup. Sehingga apa? Sehingga dari hati kita ini kita bisa memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal yang manis, yang sedap didengar, yang semua yang disebut kebajikan. Larut dalam berbagai kesulitan, tidak. Kita tidak larut dalam berbagai pergumulan hidup ini, tetapi kita bangkit dan berfokus bahwa ada Kristus yang menjadi jaminan dalam hidup ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan akan menolong kita semua, akan menjadi dasar atau akan menjadi peneguhan, akan menjadi satu kepastian bahwa damai sejahtera Allah itu nyata bagi kita semua di masa-masa sulit. Dialah yang akan menjaga kita sehingga kita bisa melalui masa-masa yang sulit. Kita bisa ada di masa-masa yang sulit dengan kekuatan yang daripada Allah, sukacita, damai sejahtera yang dikau ucapkan oleh Roh Kudus. Itulah yang akan memampukan kita untuk hidup dan tetap bersukacita dalam kehidupan kita ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami pada kesempatan ini, Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan bahwa kebenaran firman-Mu ini akan menjadi rema dalam hidup ini. Kebenaran firman-Mu ini akan menjadi kekuatan baru dalam hidup ini. Kebenaran firman-Mu ini menjadi suatu kepastian dalam hidup ini, bahwa sekalipun ada banyak pergumulan yang sedang terjadi, tapi satu hal, kami akan tetap fokus bahwa Allah mengetahui semuanya itu dan Allah menjadi jaminan dalam kehidupan kami ini. Biarlah kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Allah itu terus akan mengalir dalam setiap orang-orang percaya. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, supaya setiap orang yang sedang mengalami berbagai pergumulan, Tuhan tolong bangsa dan negara kami ini yang sedang bergumul,
Tuhan juga tolong bahkan di belahan dunia manapun yang sedang mengalami berbagai pergumulan, Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, biarlah Tuhan orang tidak kehilangan damai sejahtera, tetapi biarlah Allah sendiri yang akan hadir untuk memberikan damai sejahtera, sehingga orang-orang tetap boleh bersuka cita, tetap boleh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, terlebih anak-anak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang ajaib. Berkatilah pelayanan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Anak-anak Tuhan, Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang ajaib. Dan kesempatan ini juga Tuhan, biarlah Tuhan juga yang akan terus memberkati pelayanan hamba-hamba Tuhan yang sudah dipercayakan untuk Tuhan mengilir pelayanan jenis ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan memberkatinya. Terpujilah nama-Mu. Damai sejahtera sukacita ilahi yang datangnya daripada Allah, cinta dan kasih daripada Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan daripada Roh yang Kudus yang akan menyertai setiap kami mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kami di awan-awan permai. Berkat Tuhan ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang setia. Haleluya. Amin.